Terima kasih Mas Danang, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kepada warahmatullahi. yang terhormat Ibu Menlu, juga ke Ketua Kagama sekaligus Gubernur Jateng Pak Ganjar, Wakil Ketua Rektor Kerjasama dan Alumni, dan Sekjen PP Kagama, kepada ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian yang saya banggakan. Selamat siang di Indonesia dan selamat pagi, subuh di Amerika Serikat. Saya lihat tadi ada beberapa yang dari DC pendukung saya itu mungkin. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah mengundang saya untuk acara yang sangat prestis ini. Banyak sekali yang mengikuti. Dan satu hal yang mau saya sampaikan juga, selamat kepada UGM, kepada rektor dan para dosen, seluruh staf UGM, juga alumni atas prestasi UGM peringkatnya naik dari 320 jadi 254 di dunia dan nomor 1 universitas terbaik di Indonesia. Saya duga ini bukan hanya soal faktor akademis, tapi juga didukung oleh alumninya yang hebat-hebat gitu ya. Jadi presiden, dan jadi gubernur banyak, jadi menteri juga banyak gitu ya. Mungkin bisa dipertahankan. Oke, mungkin bisa dibantu slide saya karena saya dibantu, mungkin ada yang bisa bantu slide untuk bisa ya, oke. Ya, jadi saya mengambil judul Postur Amerika Serikat Pasca Pandemi COVID-19. Next. Isu-isu yang akan saya bahas ada, ini dia isu pentingnya. Jadi yang pertama adalah pandemi global dan dampaknya. Sebelum ini ada dua yang lebih besar daripada COVID. Lalu COVID-19 dan dampaknya secara global. Saya bicara global karena Amerika Serikat sebagai negara superpower selalu juga berpikir secara global. Lalu penanganan COVID-19 di Amerika Serikat, lalu pelindungan WNI di Amerika Serikat, karena saya tadi sudah sampaikan saya menangani sebagai Ketua Satgas COVID di KBRI DC. Lalu kira-kira skenario postur Amerika Serikat ke depan seperti apa, dan kira-kira peluang Indonesia apa yang bisa kita capai atas postur baru dari Amerika Serikat. Next. Dua pandemi global, kita tahu bahwa pandemi ini memang yang paling digoncang adalah peradaban manusia, gitu ya. Kita akan lihat contohnya ada dua yang saya ambil. Yang pertama adalah The Black Death tahun 1347 sampai 1353. Ini pandemi di Eropa, yang meninggal itu sekitar 17 juta sampai 28 juta. Meskipun itu tragedi yang sangat besar, saat itu mereka juga belum punya satu cara untuk melakukan mengetahui dengan jelas. Bahkan info yang saya baca bahwa mereka salah melakukan diagnosa yang dianggap itu bakteri bukan virus gitu ya, sehingga sangat terlambat mereka untuk menghilangkan pandemi itu. Tapi kita lihat bahwa dengan adanya bencana yang sangat besar begitu, tetap ada muncul seperti Johannes Gutenberg, dia menemukan mesin cetak, memang jaraknya jauh, 1439, tapi itu menunjukkan bahwa manusia dalam berbagai berbagai masalah, berbagai tekanan akan selalu muncul penemuan-penemuan baru gitu ya. Kita tahu bahwa mesin cetak ini yang merubah secara besar Eropa saat itu, yang saat itu hanya para ilmuwannya itu berkumpul di gereja, dengan adanya mesin cetak itu bisa disebarkan dengan secara cepat. Yang kedua ini menarik, isolasi itu kata karantina, itu rupanya saat itu sudah dipakai. Jadi saat itu orang dikarantina selama 40 hari. 40 hari itu bahasa Italinya adalah quarantine. Kalau bahasa Spanyolnya quarantine. Nah itu sekarang dipakai jadi namanya karantina. Tapi sekarang sudah lebih tahu bahwa tidak perlu sampai 40 hari, cukup 14 hari gitu. Lalu yang menarik juga adalah itulah dimulainya pada 1400-an tuh periode Renaissance. Ini adalah juga periode di mana lalu kreativitas manusia tumbuh di sana di bidang lukisan, di bidang patung dan sebagainya, dan itu menunjukkan juga manusia mulai melihat keluar begitu. Sebelumnya hanya gereja
tapi barangkali ada kegagalan gereja menjawab pertanyaan kenapa yang meninggal banyak dan sekali, dan seperti itu lalu manusia mencoba untuk melihat keluar. Next. Nah, yang kedua ini adalah tahun 1918 sampai 1920 Spanish flu. Ini melanda di seluruh dunia. Kalau yang pertama tadi juga karena lebih banyak karena mobilitas manusia itu terbatas. Jadi yang Black Death itu hanya di Eropa dan sedikit di Afrika Utara. Sedangkan Spanish flu ini berkembang di seluruh dunia. Dan kebanyakan yang meninggal memang bukan di Eropa atau di Amerika, tapi di negara-negara lain. Di India itu tercatat yang meninggal hampir 2 juta sendiri. Korbannya sangat besar sekali, 50 juta. Dan infected cases-nya itu sampai 500 juta gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan sekarang itu sebenarnya nggak ada apa-apanya itu. Tapi kepanikannya sekarang mungkin melebihi saat itu ya. Karena nanti akan di Sekjen PBB misalnya mengatakan the pandemic of misinformation semacam itu. Yang menarik juga adalah peran media di sini. Spanish flu itu bukan dari Spanyol sebenarnya. Memang tidak diketahui dari mana, tapi lalu soal media saja nih. Jadi setelah Perang Dunia Pertama 1914-1918, sensor media itu ketat di negara pihak yang berperang di Jerman, di Prancis, di Inggris dan Amerika Serikat. Mereka adalah pihak-pihak yang berperang. Spanyol malah tidak. Nah, karena Spanyol tidak ikut berperang, lalu sensornya relatif lebih terbuka, sehingga Spanyol lebih leluasa banyak melaporkan soal pandemi ini. Sehingga namanya jadi terkenal adalah Spanish flu. Next. Dampaknya apa? Dampaknya ini berbeda dengan yang tadi. Ini dampaknya adalah munculnya fasisme. Kalau kita lihat fasisme di Italia, Mussolini, di Jerman, Hitler, lalu juga munculnya Stalin dan sebagainya itu berdekatan dengan ketika munculnya Spanish flu. Lalu juga the Great Depression, jadi ada di situ ada stock market yang crash tahun 29, sehingga GDP dunia itu bukan lagi 1 digit tapi 2 digit 26%. Unemployment juga menaik dari 2 digit begitu. Jadi kita membayangkan saat itu pasti jauh lebih membingungkan, lebih sengsara dibandingkan dengan sekarang. Yang mengherankan adalah lalu munculnya militerisme, lalu ada Perang Dunia Kedua, dan setelah itu menjadi Cold War gitu ya. Kenapa ketika manusia murung dan sebagainya mengalami masalah bersama yang terjadi malah Perang Dunia. Lalu menanggapi dengan the Great Depression itu adalah New Deal Programs dari Roosevelt. Menarik karena disinilah kapitalisme itu wajahnya wajah yang lebih ada sosialis seperti ya. Jadi untuk mengatasi supaya daya beli itu muncul karena saat itu adalah resesi, lalu dikujurlah dana yang besar oleh Roosevelt di dalam bidang sektor-sektor yang padat karya. Ya. Next. Nah, kalau dampak COVID-19 yang sekarang secara global itu adalah saya mengartikan globalisasi setengah hati itu dia. Dulu 10 sampai 20 tahun terakhir orang selalu membayangkan bahwa dunia ini sudah menjadi one boat yang dimana semua dari masyarakat ada dalam boat yang sama gitu ya, ships yang sama, kapal besar yang sama gitu. Tapi ketika terjadi COVID kita lihat semua negara menjadi lebih nasionalistik gitu ya. Semuanya yang boleh pulang misalnya yang dibatasi hanya orang asing, tidak yang orang dalam negeri juga nggak boleh keluar, orang mulai curiga, dianggap semuanya selalu kata-kata imported cases. Nah itu dia kan, seakan-akan membawa penyakit itu dari luar gitu. Itu menunjukkan lalu ada perubahan mengenai globalisasi gitu.
kedepannya seperti apa nanti kita bisa diskusi, tapi yang terjadi adalah masyarakat menjadi semakin nasionalistik. Ya. Yang kedua, ini penting juga bahwa hanya institusi negara yang masih, bahkan bukan masih, tapi yang paling kuat sekarang. Semuanya sudah tidak berdaya sama sekali, bisnis tidak berdaya sama sekali, masyarakat juga tidak berdaya sama sekali. Akhirnya negara yang di situ mengatur dengan social distancing dan sebagainya. Ada tadi juga disebutkan mengenai social safety net. Itu semua negara lakukan. Kedepannya negara tampaknya akan menjadi institusi yang penting. Lalu juga tantangan multilateralisme, karena banyak negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, kita lihat soal WHO mengancam mundur dan mengancam nggak mau bayar dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa negara yang besar itu memberikan contoh lebih penting mementingkan dirinya sendiri dibanding lalu menjaga mengenai prinsip-prinsip multilateralisme. Lalu juga redefinisi konsep keamanan pertahanan, kita lihat bahwa konsep keamanan pertahanan sekarang itu bukan lagi militer, gitu ya. Militer juga tidak berdaya menghadapi ini karena memang nggak kelihatan mana ininya, musuhnya siapa tidak terlihat, tapi lalu itu menunjukkan bahwa kedepannya isu yang penting adalah isu kesehatan, gitu. Konsep keamanan pertahanan yang kedepannya adalah konsep yang harus memasukkan isu kesehatan. Dan tentu saja soal bioteknologi, bioweapon itu juga menjadi penting barangkali kedepannya adalah tidak perlu kira-kira senjata nuklir untuk deterren, kita cukup saja punya pabrik bioteknologi yang bisa lalu mendeterren negara lain, kira-kira gitu, mengancam negara lain. Lalu redefinisi media yang seperti saya sebutkan, termasuk medsos. Jadi realnya nanti ini ada dokter di sini, bisa kita tanya juga, apakah Indonesia sekarang mengalami kepanikan karena COVID-19 itu bisa dibandingkan dengan yang saya dengar infonya adalah penyakit TB ya, tuberkulosis itu setiap 1 jam 11 orang meninggal gitu. Jadi kalau dihitung 3 bulan itu ada berapa ribu gitu. Tapi kenapa kok beda ininya kan, tone-nya beda dengan yang sekarang. Gitu. Dan itu juga menurut saya juga menular ya, TB. Lalu berikutnya adalah secara pertumbuhan ekonomi global, itu menggambarkan bagaimana tadi seperti disampaikan Bu Menlu bahwa akan ada kontraksi 5,2%. Jadi yang kembali seperti sebelumnya saya mau sebutkan bahwa media mempunyai peran penting ya dalam menciptakan satu kegaduhan, karena juga tidak semua media punya framing sendiri bagaimana lalu menggambarkan COVID ini, begitu, pandemi COVID. Sama seperti waktu sebelumnya di Spanish flu juga seperti itu, media punya peran penting. Next. Ini dia penanganan COVID-19 di Amerika Serikat. Jadi Amerika itu menurut salah satu jurnal, mereka mengadakan tes tahun 2019, dikatakan bahwa kesiapan Amerika itu nomor 1 terkait dengan pandemi. Tapi yang terjadi adalah itu tidak berjalan dengan optimal. Ada 2 kemungkinan yang bisa saya lihat. Yang pertama mungkin adalah faktor pemilu presiden pada bulan November 2020 di sini, karena bentuk dari penanggulangan COVID adalah social distancing, yang berarti adalah stay at home, dan lalu itu berarti ekonomi yang berhenti. Itu menjadikan satu adalah masalah
banyaknya layoff yang bisa mengurangi suara bagi salah satu calon nanti. Sehingga kita lihat bahwa kedua partai sebenarnya menginginkan untuk bisa segera dibuka dan bisa mereka melakukan kampanye begitu. Yang kedua adalah pandemi influenza. Nah, ini juga menarik nih. Pandemi influenza di setiap tahun di Amerika Serikat itu tahun 2018 yang meninggal itu 80.000. Saya juga baru tahu gitu ya. Terus tahun 2019 62.000. Saya baru tahu karena apa? Karena tidak pernah ada media yang meramaikan soal ini gitu. Jadi setiap tahun itu umumnya adalah winter season dari bulan Desember sampai bulan Maret begitu. Itu di Amerika itu banyak orang meninggal karena flu. Di Indonesia mungkin tidak jadi masalah flu, tapi di Amerika itu flu menjadi masalah. Sehingga setiap tahun itu ada flu shot namanya. Flu shot itu adalah orang disuntik flu, tapi saya belum pernah karena bukan soal bayar, enggak. Kalau kita punya asuransi free itu. Tapi semua saya suka lupa aja, malas. Jadi saya belum pernah disuntik untuk itu. Tapi buat orang Amerika itu untuk menggambarkan bagaimana mereka itu penting untuk di situ karena yang meninggal rupanya banyak. Dan itu dilakukan flu shot yang free itu dilakukan di apotek yang tersebar di seluruh Amerika. Lalu berikutnya adalah distribusi social safety net. Jadi pemerintah Amerika itu menguncurkan dana, misalnya adalah untuk setiap keluarga yang punya bayar pajak, ya tentu taxpayer. Kalau di Indonesia itu nomor pajak itu satu keluarga ya. Kalau di Amerika itu sesuai dengan yang bekerja. Kalau suami istri kerja mereka punya 2. Itu mereka mendapat 1.200 per keluarga, di mana syaratnya adalah mereka sudah bayar pajak tahun 2018. Jadi nanti akan dikasih melalui cek atau langsung ditransfer 1.200 dengan syarat adalah mereka yang penghasilannya itu maksimal 75.000 satu tahun. Ada masalah? Oke. Berikutnya, next. Lalu ini sekarang mengenai perlindungan WNI di Amerika Serikat, karena saya ketua COVID, jadi saya tangani ini, mengetahui komunitas Indonesia di AS itu sekitar 142.000. Lalu perwakilan RI itu ada 6, KBRI di DC, lalu ada konsulat di New York, Chicago, San Francisco, LA, Houston, lalu ada PTRI. PTRI itu adalah perwakilan tetap Republik Indonesia yang menangani PBB di New York. Data COVID-19 untuk komunitas Indonesia itu 79 positif, 40 sembuh, 23 stabil, dan 16 meninggal. Cukup banyak memang. Lalu arahan Menlu untuk prioritaskan kelompok yang pertama adalah wisatawan, yang kedua mahasiswa, yang ketiga pekerja migran Indonesia, dan yang keempat lansia. Karena lansia sama seperti dimanapun yang paling paling rentan itu adalah mereka yang umurnya 60 tahun ke atas loh. Next. Pelindungan ya, berbagai kegiatan yang sudah kami tangani, yaitu hotline-nya kita dulu ada 1 kita buka, 2 nomor 7 hari 24 jam, semua WNI bisa tanya kalau ada masalah. Yang kedua, diseminasi informasi melalui website, media sosial, dan siaran pers. Yang ketiga, ini yang menarik, kita sudah bentuk pos kesehatan Agustus 2019, kurang 9 tuh. Lalu dengan demikian kita dokter-dokternya cukup banyak, karena banyak dokter Indonesia yang ambil S2 di Amerika, dan itu bisa kita manfaatkan untuk membantu pos kesehatan. Mengadakan penyuluhan kesehatan dengan para dokter pos kesehatan. Lalu bantuan sembako, sehat, dan masker. Next. Lalu juga ini juga penting, kita sudah memulangkan ABK. ABK
saya juga baru tahu bahwa cruise itu kapal pesiar itu kebanyakan di seluruh dunia itu kebanyakan kantornya itu headquarter-nya ada di Florida di Amerika, sehingga semua kapal-kapal itu ketika ada kasus entah yang di Jepang yang ada diamond itu, lalu di Amerika juga ada kapal yang sedang berlayar tiba-tiba ada kasus COVID, sehingga semua kapal diminta oleh pemerintah setempat untuk docking, untuk nggak boleh lagi berlayar. Dan baru ketahuan bahwa muncullah banyak orang Indonesia sebagai ABK. Jadi kita sudah memulangkan 12.882 dan proses pulang 3.821. Tadi Bu Menlu juga sebutkan angkanya 19.000. Kalau di kita ini mungkin sudah 15.000, jadi hampir 80% lebih ABK itu adanya dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Lalu juga pemulangan mahasiswa, bekerjasama dengan Permias melakukan penyeluan dan membuka hotline bagi mahasiswa. Next. Lalu juga ini penting nih, perhatian dan monitoring kelompok lansia dengan caranya gimana kita, karena mereka tersebar dan cukup banyak, yang ada sekitar 200-an. Kita buat 10 WhatsApp group dari 10 sampai 30 anggota. Itu tiap hari mereka kontrol suhu untuk dicek, karena dengan alasan setiap yang di atas 37,5 Celcius itu kita bisa segera dorong ke dokter. Dokternya maksud dokter Indonesia ya. Dia dengan ini semuanya online semua. Dia bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email, bisa telepon. Lalu nanti dokternya akan memberikan rekomendasi apakah perlu ke dokter atau bagaimana begitu. Lalu penyuluhan kesehatan via webinar, dan yang paling baru kita bentuk radio, video radio, VIDA, Salt and Pepper, baru di launching kemarin. Jadi ini juga untuk terus menghibur para lansia. Karena kita jaga lansia yang bagusnya di sini, orang Indonesia yang lansia itu tidak tinggal sendiri ya. Kalau di orang nanti kita akan lihat bahwa sebagian besar yang jadi epicentrum untuk penyebaran itu adalah di tempat itu senior cares, para lansia, karena mereka tinggalnya tidak dengan keluarganya, mereka tinggal di situ. Nah, itu yang menyebabkan banyak tersebar. Nah, di kita karena mereka tinggal dengan keluarga, kita bisa lalu minimal untuk mengurangi kemungkinan mereka terkenal gitu ya. Lalu yang terakhir adalah kita buat rantai doa dan aksi. Ini tanggal 16 Mei, bentuknya adalah doa bersama dengan para tokoh agama nasional. Kita undang Ketua PBNU, Ketua PP Muhammadiyah, Kardinal, lalu dari Kristen, Protestan, dan dengan pendeta pemuka agama dari AS dan Kanada. Next. Nah ini mohon maaf, waktu agak dipercepat, Bapak. Siap. Skenario postur Amerika Serikat seperti apa? Kalau saya melihat, bukan saya lah, ini saya ngambil dari beberapa ahli, bahwa yang penting adalah lihat bagaimana hubungan Amerika Serikat dan China. Karena kedepannya adalah ini yang akan menjadi satu dinamika global untuk persaingan mengenai siapa yang jadi superpower. Yang menarik adalah trade war-nya itu ke depan akan decoupling, karena tampaknya Amerika lebih fokus pada NAFTA yang dulu, sekarang ada US, Meksiko, Kanada, itu nilainya besar. Kalau ditotalkan 600 billion dibanding dengan Cina dikurangi tinggal 271. Ini menurut para Kana. Lalu juga regional self-sufficiency, cheap energy, automation, tarif dan tax incentive. Next. Lalu resesi ekonomi akan minus 6,1 di Amerika, tapi akan rebound tahun 2021 jadi 4%. Amerika akan menjadi inward looking, less dependent on global chain supply, karena mereka khawatir kalau keluar sekarang. Moderate aktif di multilateral issues, mereka akan lebih banyak ke dalam, dan masyarakatnya akan spend less dan save more. Orang Amerika sebenarnya enggak gitu, orang Amerika tuh senang belanja tuh. Next. Skenario postur AIS yang terburuk adalah hot contest gitu ya. Saya bilang hot contest dan trade war antara China dan Amerika. Flashpoints-nya ada di South China Sea, ada di Taiwan, dan ada Hong Kong.
Lalu peluang-peluang apa yang bisa kita harapkan dengan situasi seperti itu? Yang pertama dengan Amerika kerjasama kesehatan, meskipun tadi kelihatan kedodoran, tapi dia punya lembaga-lembaga yang sudah sangat baik, terutama untuk penelitian virus dan sebagainya, obat. Lalu bagaimana kita bisa menggantikan produk Cina untuk pasar Amerika Serikat, 575 itu dibuat oleh Dubes yang sekarang Wamenlu, Pak Mahendra. 5 itu produk sekarang, 7 itu yang tengah, dan yang 5 itu yang potensi untuk jangka panjang. Investasi AS di Indonesia dalam skema Indo-Pasifik, jadi Amerika Serikat supaya menyaingi BRI dari Cina, itu Belt dari Cina, dia masuk juga ke Indo-Pasifik dan ada uang di sana untuk diberikan kepada negara-negara yang dianggap Amerika bisa diajak kerjasama. Lalu terakhir adalah kalau itu terjadi seperti tadi, hot contest, mungkin politik luar negeri kita terus adalah dynamic, independent, aktif. Apa yang bisa kita maksimalkan untuk kepentingan nasional seperti itu. Saya pikir itu. Terima kasih, Mas Danang. Terima kasih Pak Theo, sudah sangat komprehensif pemaparan dari beliau dan